Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema bagaimana cara kita membuat latar belakang sebuah penelitian. Kebanyakan yang salah ataupun salah kaprah ketika mahasiswa mau membuat karya ilmiah ataupun membuat tugas akhir seperti skripsi, mereka bukan mencari permasalahan di lapangan, tapi mereka langsung membuat judul penelitian. Jadi ketika ditanya oleh penguji, judul kamu berdasarkan apa? Maka dia ngarang, alias mencari alasan-alasan yang tidak sesuai. Maka yang perlu ditekankan oleh mahasiswa ya, sebelum membuat judul penelitian, harus paham dulu permasalahan yang mereka temukan di lapangan. Latar belakang masalah merupakan fondasi dari seluruh proses penelitian. Karena semua konsep dasar dijelaskan di latar belakang masalah ini. Sering juga di bagian ataupun di penulisan-penulisan perguruan tinggi ini sering diberi judul dengan pendahuluan. Ada juga diberi judul latar belakang masalah. Ya, itu tidak terlalu penting karena yang penting ini bagaimana kita mampu menjelaskan latar belakang suatu permasalahan karena ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk melaksanakan sebuah penelitian. Maka bagian ini sangat penting. Kalau bagian ini salah, maka penjelasan akan selanjutnya di bab 2, bab 3 dan seterusnya akan salah. Maka minimal ada 3 bagian yang perlu diungkapkan di latar belakang masalah ini. Ya. Yang pertama, dasar-dasar pemikiran tentang pentingnya masalah yang akan diteliti. Ya. Ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori ataupun pemikiran yang menggambarkan masalah yang akan kalian teliti itu penting. Makanya ketika penguji menyatakan penting tidak penelitian kamu, ya wajar-wajar saja. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan tentang dasar-dasar pemikiran pentingnya penelitian yang akan kamu teliti, masalah yang akan kamu teliti, maka kamu tidak akan bisa menjawab. Untuk menjelaskan tentang dasar-dasar pemikiran tentang pentingnya masalah yang akan diteliti, ini bisa diungkapkan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan secara teoritis, dan yang kedua, pendekatan secara empiris. Secara teoritis berarti kita bertitik tolak dari suatu teori yang menarik minat kita. Kalau mahasiswa di jurusan pendidikan, ya harus belajar tentang teori-teori pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan. Misal, teori minat belajar, teori hasil belajar, teori motivasi belajar, ataupun tentang teori-teori tentang bahan ajar, tentang peserta didik, tentang pendidik, dan lain sebagainya. Itu secara teoritis. Setelah mempelajari berbagai macam hasil penelitian terdahulu ataupun literatur yang menjelaskan tentang teori yang menjadi minat kita semua ataupun kalian, kemudian langkah selanjutnya kita lihat secara langsung. Jadi secara teoritis kita bandingkan, kita samakan ke dalam kenyataan empiris, fakta nyata. Jadi contoh, ketika kita sudah membaca tentang teori motivasi belajar, bahwasanya menurut ahli teori tentang motivasi belajar memiliki 6 indikator, 1 sampai 6. Itu indikatornya. Kemudian kita ke sekolah, melihat motivasi belajar siswa. Apakah ke-6 indikator itu terdapat pada mahasiswa dalam belajar, dalam hal motivasi belajar? Kalau terdapat kesenjangan, contoh motivasinya bagus karena dari 10 siswa ataupun 20 siswa berdasarkan indikator tentang motivasi belajar sudah memiliki semua. Tapi kenapa hasil belajarnya kok jelek? Berarti itu terdapat kesenjangan. Terdapat apa? Perbedaan antara teori dengan fakta yang nyata. Maka bagian ini mengantar kita ke dalam perumusan masalah. Kemudian bagian terakhir dalam latar belakang masalah,
kita akan mengungkapkan signifikansinya penelitian yang akan kita lakukan. Penting tidak penelitian yang akan kita lakukan. Nah, itu bagian terakhir. Makanya boleh kita mencantumkan setelah menemukan masalah, kemudian kita sesuaikan dengan teori, terdapat kesenjangan, kemudian keinginan kita untuk melakukan penelitian tersebut, kemudian kita mengutarakan judul. Terakhir boleh kita menjelaskan bahwasanya penelitian yang akan kita lakukan itu sangat penting. Karena apa? Karena bermanfaat bagi dunia pendidikan ataupun sebagainya. Nah, jadi bahwa suatu penelitian harus mempunyai dampak pada pengembangan. Baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan dalam satu pengembangan kehidupan praktis sehari-hari. Nah, ini bagian-bagian yang ada dalam latar belakang masalah. Sehubungan dengan itu, maka perlu diungkapkan pentingnya secara teoritis dan secara praktis dari penelitian yang akan kita lakukan. Kalau tidak penting, kenapa kita melakukan penelitian tersebut? Nah, sebagai contoh, mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan, bisa pendidikan IPS, IPA, bahasa Arab, ataupun sejenisnya. Jadi dalam bidang pendidikan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional ataupun Sisdiknas mengatakan bahwa pendidikan merupakan unsur sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak, dan lain sebagainya. Itu dalam bidang pendidikan. Berdasarkan undang-undang tersebut, undang-undang Sisdiknas, otomatis dalam dunia pendidikan memiliki unsur-unsur. Yang pertama apa? Pasti dalam unsur-unsur pendidikan pasti ada peserta didik. Yang kedua ada pendidik. Yang ketiga ada interaksi antara peserta didik dan pendidik. Yang keempat ada sarana prasarana. Ini unsur-unsur pendidikan yang bisa menjadi lahan bagi mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan untuk mendapatkan permasalahan. Jadi ketika kita ke sekolah, keempat ini bisa jadi objek. Peserta didik, pendidik, interaksi sama sarana prasarana. Ini objek yang akan membuat kalian menemukan permasalahan. Jadi kalau mahasiswa kuliah di jurusan pendidikan, jangan ke pasar, jangan ke bank, karena objeknya berbeda. Mungkin ke pasar tentang ekonomi, ke bank mungkin tentang ya perbankan sebagainya. Ya pendidikan itu tadi unsurnya. Peserta didik, pendidik, interaksi, dan sarana prasarana. Peserta didik, yang perlu kalian lihat dari peserta didik, yang pertama hasil belajarnya bagaimana. Yang kedua, kepribadiannya bagaimana. Yang ketiga, motivasinya belajarnya bagaimana. Yang keempat, keterampilannya bagaimana. Yang kelima, kedisiplinannya bagaimana. Keaktifan keadaan peserta didik. Ini sebagian contoh yang berhubungan dengan peserta didik. Bagaimana motivasi belajarnya, bagaimana hasil belajarnya, kepribadiannya, keterampilannya, dan sebagainya. Jadi Bapak harap ketika kalian udah tahu hal-hal yang mengenai peserta didik, ketika kita mau observasi ke sekolah, kalian harus belajar dulu teori tentang hasil belajar, teori tentang motivasi belajar. Kemudian yang berkaitan dengan pendidik, yang pertama metode mengajarnya bagaimana. Bahan ajar yang digunakannya gimana, baik kuantitas maupun kualitasnya. Mencukupi ataupun tidak. Kemampuan bertanya. Model pembelajaran yang digunakan konvensional ataupun gimana. Kemampuan bertanyanya bagaimana. Kedisiplinannya gimana. Kita belajar tentang teori disiplin. Contoh gampangnya mungkin guru yang dikatakan disiplin mungkin tepat waktu ketika masuk mengajar. Tidak mengantuk contoh. Kita lihat pendidik gimana. Cara pendidik itu mengajar. Ya. Kemudian kepribadiannya gimana. Apakah guru itu suka membentak. Ataupun suka memukul dan sebagainya. Ataupun pakaiannya asal-asalan saja. Itu bagian-bagian yang bisa kalian cari permasalahan tentang pendidik. Kualitas soal yang dibuat. Apa soalnya
terlalu mudah, apa soalnya tidak menggambarkan tentang materi dan sebagainya. Kemampuan menguasai kelas, bagaimana pendidik itu? Kemampuan menguasai kelasnya. Kalian cari teori tentang kemampuan menguasai kelas bagi seorang pendidik. Jadi bagian pertama bagian peserta didik, bagian yang kedua bagian pendidik. Yang ketiga interaksi antar peserta didik dan pendidik. Ini bisa juga mewujudkan permasalahan. Iya. Oke. Yang keempat sarana. Sarana prasarana. Koleksi buku ataupun bahan bacaan. Laboratorium. Kenyaman ruangan belajar seperti pendingin ataupun kipas. Bisa jadi itu berpengaruh. Kantin. Mungkin kantin juga bisa berpengaruh tatkala kedisiplinan. Karena di dalam sekolah tidak ada kantin. Siswa belanjanya ataupun makannya di luar. Sehingga ketika ada bel masuk, mahasiswa terlambat masuk bisa jadi. Alat pembantu bersebelajar seperti proyektor ataupun sebagainya. Lingkungan sekitar. Mungkin lingkungan pantai dengan lingkungan pegunungan berbeda. Contoh. Ini sebagai contoh. Kamu tertarik mau melihat motivasi belajar siswa. Nanti mau melihat keadaan siswa bagian motivasi belajar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyediakan ataupun membuat instrumen pengamatan ataupun observasi tentang motivasi belajar. Kita tidak bisa membuat instrumen pengamatan tentang motivasi belajar siswa kalau kita tidak membaca. Ya. Kita bisa membuat lembar pengamatan motivasi belajar siswa ya dengan cara kita membaca teori atau literasi tentang motivasi belajar siswa. Ya, kalau kita sudah membaca, berarti kita akan mampu membuat lembar pengamatan. Contoh, indikator motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno. Beliau mengatakan bahwasanya motivasi belajar itu ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Ciri-cirinya, indikatornya itu pertama, adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. Adanya penghargaan dalam belajar. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Adanya lingkungan belajar yang kondusif. Ini indikator berdasarkan ahli teori belajar yang dikemukakan oleh Hamzah B. Uno. Jadi sebelum kalian ke lapangan melihat motivasi belajar siswa, kalian harus tahu dulu teorinya. Setelah tahu teorinya, berarti kalian mampu membuat lembar pengamatan, instrumen. Jadi kalian bisa mengatakan motivasi belajar siswa itu baik, buruk setelah kalian membaca tentang indikator motivasi belajar siswa. Ya ini ada 6. Oke. Terdapat ada 6 indikator. Jadi kita harus membuat, ini. Dari 6 tadi, ya. Dari 6 tadi, contoh indikator pertama. Ada 3 subindikator. 1, 2, 3. Dan masing-masing ada 3, ada 2, ada 2. Berarti ada 7 pertanyaan. Jadi satu indikator bisa memunculkan beberapa subindikator. Bisa memunculkan beberapa soal yang menggambarkan indikator utama. Jadi dari 6 indikator tersebut, kita buat 40 pertanyaan. 40 pertanyaan yang menggambarkan dari 6 indikator. Jadi ketika kalian ke sekolah, kalian sudah punya bahan. Sudah punya bahan 40 pertanyaan yang menggambarkan dari teori indikator. Makanya ketika penguji menyatakan, kamu buat instrumen dari mana? Tidak tahu Pak. Nah, itu salah. Kamu membuat instrumen dari mana? Berdasarkan teori dari Hamzah B. Uno menyatakan bahwa indikator motivasi belajar itu ada 6. Kemudian kami pecah setiap indikatornya beberapa subindikator. Kemudian kami buat beberapa pertanyaan yang menggambarkan subindikator tersebut. Jadi ada 40 pertanyaan dari 6 indikator utama. Nah, nih. Kemudian kita bisa buat angket. Ini contoh yang Bapak buat adalah buat angket. Angket yang digunakan dalam penelitian ini metode angket tertutup. Jadi ada 4 pilihan.
Selalu 4, sering 3, kadang-kadang 2, tidak pernah 1. Berdasarkan skor tersebut, maka dapat dibuat kriteria siswa. Motivasi belajar siswa. Ini contohnya di SMK Nusantara ya. Kabupaten Pemalang. Kita bisa membuat kriteria. Skor tertingginya adalah 4 kali jumlah soal 40 ya, kali jumlah siswa 76. Jadi ada 12.160 poin. Kemudian kita ngambil skor terendah. Jadi yang ngambil tidak pernah. 1 skornya kali 40 jumlah soal kali 76 jumlah siswa. Jadi skor terendahnya 3040. Rentang ataupun interval kelas, skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi 4. Maka rentangnya adalah 2280 yang bisa kalian lihat di monitor. Dari 2280 kita bisa buat tabel kriteria motivasi belajar. Jadi kita kan ada tinggi, cukup, sedang, dan rendah. Nah, nih 2280. Nah, itu rentangnya. Berarti yang paling rendah 340 ditambah 2280 berarti 3040 sampai 5320 itu rendah. Seterusnya ada tinggi. Ini contoh kriteria motivasi belajar siswa. Jadi setelah kalian bisa membuat instrumen seperti ini, ya, kalian bisa membuat kriteria. Kalian bisa mengatakan, oh motivasi belajar siswa itu rendah, apa sedang, apa cukup, apa tinggi. Ada buktinya. Ya, nih. Itu ya. Ini tentang motivasi belajar. Oh ternyata motivasi belajarnya rendah. Kenapa bisa motivasi belajarnya rendah? Padahal fasilitasnya udah memadai. Buku-bukunya sudah banyak. Terus gurunya sudah, metode pembelajaran sudah PAEKOM dan sejenisnya. Jadi kan ada masalah. Sarana udah banyak, sudah bagus, buku sudah banyak. Terus gurunya sudah modern, IT-nya sudah mantap dari gurunya. Kok motivasinya masih rendah? Berarti itu ada masalah. Nah, itu cara pembuatan latar belakang masalah. Gampang kan? Gampang. Nah, ini contoh saja. Oke, tugas selanjutnya ya silakan buat latar belakang masalah penelitian berdasarkan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan di atas. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.